Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita hanya mengetahui sejak kita sekolah dari bangku SD sampai ke SMA atau bahkan ke perguruan tinggi. Kita telah mengetahui bahwa Presiden RI sejak merdeka hingga sekarang adalah berjumlah 7 orang. Mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang sekarang Joko Widodo. Tapi tahukah Anda bahwa ada lagi seorang yang pernah pula menjabat sebagai Presiden RI namun jarang banyak diketahui? Dia adalah Mr. Asaat dengan gelar Datuk Mudo. Bagi sebagian orang nama tersebut pastilah sangat asing, karena memang jarang sekali diajarkan di bangku sekolah. Kecuali bagi mereka yang senang membaca sejarah. Beliau lahir di Dusun Pincuran Landai, Kubang Putiah, Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 18 September tahun 1904. Sebagai seorang yang terlahir di tanah air yang dikuasai kaum kolonial, beliau aktif dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan. Beliau giat dalam organisasi kepemudaan Jong Sumatera Nenbon, dan bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, pimpinan Sartono. Bersama beberapa tokoh politik lainnya seperti Adenan Kapaugani, Adam Malik, dan Amir Syarifuddin. Karir politiknya kian memuncak pada saat beliau diangkat menjadi Ketua BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pada tahun 1948. Ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Seluruh pemimpin republik ditangkap dan diasingkan oleh Belanda dan tidak terkecuali Mr. Asaat. Beliau juga diasingkan di Pulau Bangka, setelah perjanjian KMB, di mana Belanda menggunakan kata, menyerahkan kedaulatan, yang bagi Belanda berbeda maknanya. Tetapi bagi pihak republik itu sama saja dengan pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, RIS. Pada saat itu pula Insinyur Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS. Sedangkan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS. Dan pada saat yang sama Mr. Asaat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Perlu diingat, pada saat RIS berdiri, RI merupakan negara bagian dari RIS. RIS merupakan taktik permainan Belanda untuk bisa memecah belah RI dengan membuat negara boneka. Para pemimpin RI mengetahui hal ini. Tapi ini juga merupakan cara agar Belanda mau mengakui kedaulatan bangsa Indonesia khususnya. Dan karena itu, agar RI tetap ada dalam perjalanan revolusi, maka dipertahankannya RI untuk menjadi bagian dari RIS. Oleh karenanya, jika RI ingin mendapat pengakuan dari Belanda, maka harus dilebur menjadi satu dengan RIS. Karena memang RIS lah yang diakui oleh Belanda, bukan RI. Mr. Asaat menjabat sebagai Presiden RI selama kurang lebih hanya 8 bulan. Merupakan waktu yang sangat singkat sebagai seorang presiden. Selama menjadi presiden beliau tidak pernah mau dipanggil sebagai Paduka Yang Mulia. Itu merupakan sikap kerendahan hati beliau walaupun sudah menjadi pemimpin negara. Masa jabatan beliau berakhir bersamaan dengan peleburan kembali seluruh negara-negara bagian RIS kembali ke RI. Seluruh masyarakat Indonesia menuntut untuk dibubarkannya RIS. Dan keinginan yang kuat untuk kembali bergabung bersama RI. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1950, seluruh negara bagian dari RIS kembali bersatu ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Bersama dengan hal tersebut, Presiden Soekarno telah membubarkan RIS. Dan di Yogyakarta, Mr. Asaat menyerahkan kembali jabatan Presiden RI yang dipegangnya kepada Insinyur Soekarno. Untuk kembali menjadi pemimpin Republik Indonesia. Setelah pelaksanaan serah terima jabatan Presiden dan Ibu Kota kembali pindah ke Jakarta, Mr. Asaat menjabat menjadi anggota Parlemen DPR RI. Dan selanjutnya diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Natsir selama 1 tahun. Sebelum akhirnya kembali menjadi anggota Parlemen DPR RI lagi.
Mr. Asaat sempat ditahan selama 4 tahun oleh pemerintahan Orde Lama karena dinilai telah terlibat dalam pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, di Sumatera. Hingga akhirnya beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 16 Juni tahun 1976. Dan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya oleh keluarga dan sahabatnya sebagai salah satu orang yang besar, namun terlupakan oleh generasi masa kini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Tetaplah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini sebelum dijajah kembali oleh orang asing yang tak tahu arah jalan untuk pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.